pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman pada hari ini. Kita bersama buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15 menjadi dasar kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, karena kasih karunia daripada Tuhan sajalah kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini untuk boleh kembali belajar bersama kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Pun hamba akan menyampaikan firman-Mu juga diberkati oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15 di bawah judul perikop Yesus mengutus ke-12 rasul. Demikian firman Tuhan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas bacaan kita hari ini, kalau kita melihat judul perikopnya, itu adalah pengutusan ke-12 rasul atau 12 daripada murid Yesus ini. Tentu sebagai seorang guru, Yesus memberikan pesan, Yesus memberikan arahan sebelum murid-muridnya berangkat untuk memberitakan Injil. Ada banyak pesan yang Yesus sampaikan dalam nas bacaan kita pada hari ini. Di antaranya Yesus mengatakan kepada mereka untuk pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus pula mengatakan kepada mereka untuk mereka memberitakan bahwa kerajaan surga itu sudah dekat. Mereka juga melakukan penyembuhan atau melakukan mujizat secara cuma-cuma kepada orang-orang yang akan mereka beritakan. Kemudian mereka juga dipesankan oleh Yesus untuk tidak membawa barang atau harta duniawi, emas, perak, tembaga, dikatakan dalam nas firman Tuhan ini. Kemudian Yesus juga mengajarkan mereka untuk tidak membawa bekal, tidak membawa 2 helai baju, tidak membawa kasut, tidak juga membawa tongkat. Kemudian Yesus juga memberikan mereka petunjuk untuk ketika mereka sampai di suatu rumah, bahkan ketika mereka sampai di suatu kota dan desa, mereka
harus memberikan salam. Entah diterima atau tidak diterima, mereka harus memberikan salam itu. Dan yang terakhir, pesan daripada Yesus kepada kedua belas muridnya ketika ia mengutus mereka untuk memberitakan Injil, ketika ada penolakan yang nanti mereka terima, maka mereka harus pergi dari kota, desa atau rumah itu, serta mereka diminta untuk mengebaskan debu dari kaki mereka. Kalau kita melihat ada 7 pesan, bahkan perintah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, yang berarti bahwa bagaimana para murid itu harus pergi melakukan pemberitaan Injil terutama kepada bangsa atau umat Israel dengan tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian para murid juga diajarkan untuk mengandalkan pemeliharaan Tuhan selama mereka melakukan pemberitaan Injil itu. Dan juga dalam tugas mereka, dalam pelayanan mereka memberitakan Injil, mereka diajarkan untuk tidak mudah kecewa, tidak mudah menyerah, tidak mudah berputus asa ketika dalam tugas pelayanan mereka menemui yang namanya penolakan. Karena akan ada penolakan, akan ada penerimaan yang akan mereka dapatkan saat mereka memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari semua hal yang ada dalam nas firman Tuhan ini, dari semua pesan yang Yesus sampaikan kepada kedua belas muridnya sebelum mereka memberitakan Injil, ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi kita sekalian pada saat ini. Yang pertama, kita diajak untuk menjadi seorang murid, menjadi seorang pemberita yang siap sedia melayani dengan ketulusan hati, melayani karena ketaatan kita kepada Tuhan Allah. Ketika kita melayani dengan ketulusan hati, ketika kita melayani karena ketaatan kita kepada Tuhan Allah, kita pasti tidak akan pernah mengharapkan imbalan atau penghargaan dari sesama kita manusia. Karena kita menginginkan kemuliaan bersama dengan Tuhan Allah ketika kita ikut ambil bagian melayani atau menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba Tuhan. Bahkan ketika kita menerima penolakan, ketika kita tidak diterima, ketika pemberitaan yang kita sampaikan itu tidak diterima, ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tidak mudah kecewa, kita tidak mudah berputus asa, kita tidak mudah menyerah. Kenapa? Karena kita tidak mengharapkan penghargaan dari sesama kita. Kita melayani murni karena kasih kita, murni dengan ketulusan, murni karena ketaatan kita kepada kehendak dan rencana dari Tuhan Allah. Jadi hal yang pertama yang mau dikatakan kepada kita sekalian pada saat ini, mari kita siap sedia menjadi seorang pelayan Tuhan yang melayani dengan ketulusan, yang melayani dengan kasih, yang melayani karena ketaatan, ketundukan kita kepada rencana Tuhan Allah. Kita mencari penghargaan bukan penghargaan dari manusia, melainkan kita melihat kemuliaan Tuhan Allah. Itulah dasar kita ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Kemudian hal yang kedua, melalui nas firman Tuhan ini kita juga diajarkan untuk menggantungkan hidup kita kepada pemeliharaan Tuhan. Ingat dalam doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Artinya kita bisa mengatakan cukup atas pemeliharaan Tuhan. Kita bisa mengatakan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Bagaimana kita diajarkan untuk menggantungkan hidup kita kepada pemeliharaan Tuhan ketika kita ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Kita tidak khawatir, kita tidak cemas apa yang nanti akan kita minum, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai. Karena Tuhan Allah pasti akan mencukupkan kita. Ingat, bunga bakung di padang sana senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Burung pipit kecil di atas sana juga dipelihara oleh Tuhan.
Begitupun kita sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, bagaimana kita menggantungkan hidup kita kepada pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Biarlah dua nas firman Tuhan ini, dua pembelajaran ini boleh mengajarkan kita untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang melayani dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati. Amin untuk firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama mendukung dalam doa jemaat Hingkat Pakat Tumbang Bana Naroi. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Mampukan kami untuk boleh menjadi seorang pelayan Tuhan. Mampukan kami untuk boleh semakin menggantungkan hidup kami kepada pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan sungguh amat baik dalam hidup kami. Mampukan kami bersandar, mampukan kami senantiasa berserah, percaya kepada rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami, mampukan kami untuk boleh melakukannya di dalam pertolongan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami ingin mendukung seluruh jemaat yang ada di Tumbang Bana Naroi sana ya Tuhan, jemaat Hingkat Pakat Tumbang Bana Naroi. Berkatilah mereka dalam setiap keberadaan hidup mereka, biarlah mereka semakin bersinergi, biarlah mereka semakin bersemangat, bersukacita, memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Mari Engkau juga berkati usaha dan pekerjaan yang boleh mereka lakukan. Engkau berkati apapun yang boleh mereka miliki. Biarlah melalui semuanya itu mereka merasakan kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, apa yang dirancangkan mereka untuk masa depan mereka, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah jemaat Hingkat Pakat Tumbang Bana Naroi semakin memiliki iman yang kuat, kokoh dan teguh hanya di dalam Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi pelayan Tuhan yang boleh melayani di sana, baik itu pendeta, penatua, diakon, siapapun yang boleh memberikan diri melayani Tuhan. Biarlah mereka boleh diberikan sukacita, damai sejahtera, bahkan roh yang siap melayani Tuhan. Sehingga dengan demikian pelayanan yang boleh mereka lakukan benar menjadi berkat di dalam kehidupan jemaat-Mu. Bahkan kami juga berdoa bagi setiap program dalam penata layanan yang ada di jemaat di sana ya Tuhan. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan, sehingga penata layanan di sana boleh berjalan dengan baik, dengan lancar di dalam kebesaran kasih Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun kami semua berada, dalam setiap harapan, rencana, pekerjaan, usaha kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati, menyertai kami. Beri kami kesehatan, kekuatan, beri kami roh hikmat, kebijaksanaan. Sehingga dengan demikian kami semakin berhikmat dan kami semakin hidup mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Ini permohonan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.